Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Rashid dan di sini saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai bagaimana cara kita menjaga alam lingkungan kita serta mencegah kerusakan alam terjadi. Mencegah kerusakan alam merupakan tanggung jawab kita semua. Alam yang indah ini perlu kita semua cintai. Karena alam merupakan ciptaan Tuhan yang tidak ada tandingannya. Dengan menjaga alam dengan baik dan tidak semena-mena terhadap alam itu adalah perilaku yang sangat mulia sekali. Alam perlu dijaga dan jangan sampai kita merusaknya. Merusak alam merupakan suatu tindakan yang sangat tercela karena dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap kita sendiri dan dampak buruk terhadap ekosistem di sekitar alam tersebut. Mencintai alam dengan sepenuh hati kita merupakan salah satu tugas yang sangat penting. Tuhan menciptakan alam semesta dengan begitu indahnya untuk melakukan hidup di bumi ini. Dengan mencintai alam, maka kita akan peduli dengan lingkungan alam sekitar kita. Segala kebutuhan dan keperluan hidup kita pun dapat terpenuhi dan dapat kita ambil dari alam tersebut dengan sewajarnya. Maka dari itu, kita harus menjaga dan melestarikannya supaya kebutuhan hidup makhluk hidup dapat terus terpenuhi untuk waktu ke depannya. Di sini saya akan mencoba memberikan 5 contoh kecil yang dapat kita semua lakukan untuk mencegah kerusakan alam yang dapat mengakibatkan dampak positif bagi diri kita dan lingkungan sekitar kita. Alam ini begitu indah untuk semua manusia di bumi dan sebagai sumber kekayaan di bumi kita. Namun, pada kenyataannya, banyak sekali manusia di bumi ini yang memanfaatkan kekayaan alam dengan keserakahannya. Banyak sebagian orang yang egois dan memanfaatkan alam hanya untuk kebutuhan industri mereka dengan menebangi pohon secara liar. Hanya demi kepentingan ekonomi, mereka sampai lupa dengan alam yang perlu dijaga dan dilestarikan. Karena keserakahannya pula, dan mereka juga tidak peduli dengan alam sekitar. Banyak sekali kerusakan yang diakibatkan oleh keserakahan manusia tersebut, baik itu terhadap gunung, terhadap laut, terhadap hutan yang gundul, yang merupakan salah satu contoh kerusakan alam dari akibat manusia menebang pohon secara liar besar-besaran. Hutan gundul ini disebabkan oleh tindakan penebangan pohon secara liar, tetapi tidak ada upaya untuk penghijauan kembali atau reboisasi ulang. Selain itu, akibat dari penebangan pohon secara liar ini dapat mengakibatkan longsor di daerah dataran tinggi karena tanah terus tergusur. Selanjutnya, pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh manusia yang membuang sampah secara sembarangan di sungai, di laut. Hal ini dapat mengakibatkan banjir terutama di daerah perkotaan akibat saluran air pada saat musim penghujan tersumbat. Sehingga pada saat musim hujan di setiap tahunnya akan mengakibatkan banjir besar di kota-kota. Polusi udara juga dapat mengakibat buruk bagi kita. Polusi udara ini diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor yang sangat banyak dan juga asap pabrik. Pabrik-pabrik juga tidak heran kita. Pabrik-pabrik banyak membuang limbahnya ke sungai maupun ke lautan. Hal ini juga tidak baik bagi ekosistem karena dapat membunuh ekosistem di sekitar sungai atau laut tersebut. Pada saat ini
banyak sekali cara untuk mencegah lingkungan yang kita sendiri dapat melakukannya sebagai hal-hal kecil yang dapat berakibat positif bagi kita ke depannya. Berikut adalah 5 hal kecil yang dapat menjaga dan mencegah kerusakan alam. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan di sungai maupun di lautan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, akan menciptakan sebuah lingkungan yang bersih, rapi, dan enak untuk dipandang. Tidak hanya itu, tapi juga dengan membuang sampah di tempatnya akan menolong kota dari bahaya banjir karena saluran perairan di kota tidak tersumbat akibat pembuangan sampah yang sembarangan. Yang kedua, menanam pohon kembali atau disebut juga reboisasi setelah menebang pohon tersebut. Pada saat setelah menebang pohon, maka harus dibuat program dan dilaksanakan program tersebut, yang mana program tersebut adalah menanam kembali, menghijaukan kembali hutan yang telah gundul. Selanjutnya, yang ketiga adalah tidak membuang limbah pabrik di laut maupun di sungai. Sebaiknya semua pabrik dapat mengetahui bagaimana cara pengolahan limbah mereka dan juga pemanfaatan limbah mereka. Bisa jadi limbah tersebut digunakan kembali. Dengan cara mencegah kerusakan di perairan ini dapat mengurangi pencemaran air di laut maupun di sungai, serta menjaga biota air di daerah tersebut. Selanjutnya yang keempat, melakukan terasering. Terasering merupakan upaya untuk penanggulangan erosi tanah, terutama di daerah dataran tinggi, supaya tanah tidak terkikis akibat aliran air. Terasering semacam pembuatan sawah bertingkat pada daerah dataran tinggi untuk mencegah air mengkikis tanah dan mengakibatkan tanah longsor. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kesadaran kita untuk selalu menghargai dan mencintai alam itu sendiri. Dengan meningkatkan kesadaran kita dan mencoba mengingatkan orang lain semampu kita tentunya, maka kita dapat mencegah kerusakan alam dan menjaga alam itu tetap asri dan berdampak positif bagi hidup kita untuk kedepannya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.